Buat kalian yang bingung mau nyari link gacor di mana, itu gue udah sertain linknya ada di bawah. Bisa juga kalian dapetin di Google dengan search Betwin 188 dan slot 188 yang terakhir Happy Bet 188. Gak usah basa-basi, langsung let's go. Bek Chelsea, Cesar Azpilicueta telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Inter Milan dan akan menjalani serangkaian tes medis dalam beberapa hari mendatang. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport, Azpilicueta telah setuju dengan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun dari Inter. Bek Spanyol ini muncul sebagai target transfer Nerazzurri sebagai pengganti Milan Skriniar. Bek lainnya, Danilo De Ambrosio juga berpotensi meninggalkan Stadio Meazza pada akhir kontraknya pada tanggal 30 Juni. Menurut Gazzetta, Azpilicueta telah mencapai kesepakatan verbal dengan Inter berdurasi 2 tahun. Dia akan berusia 34 tahun pada bulan Agustus. Dia sekarang berupaya untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dengan Chelsea sehingga bisa pindah dengan status bebas transfer. Menurut Sky Sport Italia, Azpilicueta dijanjikan hengkang dengan status bebas transfer di musim panas ini, jadi dia berharap bisa segera bergabung dengan Inter. Sang bek ingin pergi karena menyadari sulitnya mendapatkan menit bermain reguler pada musim depan. Nerazzurri juga diperkirakan akan mendatangkan Jan Bisek dari Aarhus seharga 7 juta euro. Bek sayap Inter Milan, Robin Gosens dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Union Berlin. Dengan demikian, klub Bundesliga Jerman tersebut kini tinggal menegosiasikan nilai transfer bersama pihak Inter Milan. Hal ini diklaim oleh Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa pemain internasional Jerman itu selangkah lagi mewujudkan impiannya bermain di Bundesliga. Union Berlin berusaha untuk memperkuat skuad mereka dengan menambahkan lebih banyak bintang-bintang berpengalaman, setelah mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Meski Union Berlin telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Gosens, namun mereka masih harus menemukan kesepakatan dengan Inter Milan. Laporan tersebut mengklaim, jika Nerazzurri meminta mahar transfer berkisar 18 hingga 20 juta euro. Di sisi lain, tawaran klub Jerman itu masih di bawah 12 juta euro. Inter juga lebih tertarik menjual bek sayapnya itu secara permanen daripada mengirimnya dengan status pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Penyerang Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram secara mengejutkan telah memutuskan untuk bergabung dengan Inter Milan ketimbang rival sekota mereka, AC Milan. Hal ini diklaim oleh jurnalis Foot Mercato, Santi Aouna via FC Internews, bahwa Marcus Thuram telah memutuskan untuk menyetujui tawaran dari Inter Milan. Pemain berusia 25 tahun itu adalah salah satu nama yang paling didambakan di bursa transfer musim panas 2023 ini. Kontraknya dengan Borussia Mönchengladbach akan segera berakhir pada akhir bulan Juni ini, dan dia sangat ingin mencoba petualangan baru. Sebelumnya Rossoneri dikatakan berada di posisi terdepan dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, setelah mendapat dana besar dari penjualan Tonali. Namun, sang pemain lebih memilih untuk pindah ke Inter, dan hal ini juga dibenarkan oleh surat kabar yang berbasis di Milan, La Gazzetta dello Sport. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Rossoneri, yang mengira pemain internasional Prancis itu telah terbungkus oleh mereka. GDS juga mengklaim,
jika Inter sekarang hanya tinggal membutuhkan tanda tangan Thuram sebagai pengganti Edin Dzeko di Appiano Gentile. Veteran asal Bosnia itu telah menyelesaikan transfernya ke klub Turki, Fenerbahce dalam minggu ini. Thuram adalah penyerang top serbaguna saat ini, sedangkan ayahnya, Lilian, adalah salah satu bek paling menakutkan di generasinya. Ada perkembangan yang menarik mengenai saga transfer gelandang Sassuolo, Davide Frattesi yang sangat terkait dengan kepindahan ke Inter Milan. Frattesi telah memberikan isyarat yang menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan Nerazzurri. Sebelumnya dikabarkan, jika Inter menjadi favorit dan sudah dekat mengamankan tanda tangan Frattesi, namun AC Milan datang untuk mencoba menikung. Inter menyangka telah mengunci kesepakatan dengan sang pemain, setelah membuat kemajuan yang signifikan dalam negosiasi mereka dengan Neroverdi. Namun demikian, Newcastle United hampir menyelesaikan kesepakatan gelandang AC Milan, Sandro Tonali seharga 70 juta euro. Rossoneri pun dapat menginvestasikan kembali sebagian dari uang tunai dengan mendaratkan Frattesi sebagai pengganti Tonali. Ini bisa menjadi malapetaka bagi Inter, tetapi Frattesi mengungkapkan bahwa ia lebih suka bermain dengan skema 3 gelandang, merujuk pada formasi yang digunakan Inter Milan. Di sisi lain, ia mengakui bahwa formasi 4-2-3-1 yang saat ini diterapkan di AC Milan, tidak sesuai dengan karakteristiknya. Senang dikaitkan dengan klub top, saya tidak bisa menyangkalnya. Tapi sekarang saya sedikit cemas, kata gelandang muda itu dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Saya ingin situasinya diselesaikan. Saya memikirkan kakek saya Charmin, yang biasa membaca koran. Dia mencintai sepak bola dan akan sangat bahagia hari ini. Seperti yang Anda tahu, saya tidak bisa mengungkapkan banyak hal saat ini. Tidaklah tepat untuk menunjukkan tim karena negosiasi dapat berakhir tiba-tiba. Tapi saya akan berusaha untuk menjadi sangat tulus. Saya telah memilih klub saya berikutnya. Dan saya yakin agen saya akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Aspek terpenting dalam memilih tim adalah peran bermain saya. Saya seorang regista dan saya ingin bermain di posisi yang sesuai dengan karakteristik saya. Di Sassuolo, saya bermain dalam formasi 4-2-3-1 selama tahun pertama dan mendapat hasil bagus. Terima kasih kepada Dionisi. Tapi faktanya tetap bahwa saya lebih suka bermain dengan 3 gelandang. Gelandang Sassuolo, Davide Frattesi segera memutuskan untuk memilih pindah ke Inter Milan atau AC Milan di musim panas 2023 ini. Hal ini diungkapkan oleh agennya, BP Rizzo kepada para wartawan di bandara saat dia kembali dari negosiasi penjualan klien lainnya, Sandro Tonali ke Newcastle United. Dengan AC Milan yang telah dikalahkan oleh Inter dalam memperebutkan Marcus Thuram, mereka juga menghadapi situasi yang sama dengan Frattesi. Derby della Madonnina sedang tersaji di pasar transfer di musim panas, karena kedua klub rival ini berjuang untuk beberapa target yang berbeda. Menurut Voto Mercato, Gazzetta.it, dan Sky Sport Italia, bahwa Thuram telah memilih untuk pindah ke Inter ketimbang Milan. Situasinya tampaknya tidak jauh berbeda dengan Frattesi jika merujuk pada komentar sang pemain kemarin. Namun, sang agen, BP Rizzo tidak ingin membuat kesimpulan sekarang karena keputusan akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Kami sudah mulai menyelesaikan pertemuan dan kami akan melihat dalam beberapa hari ke depan klub mana yang mampu membelinya. Kemudian saya akan bertemu dengan Davide, dan dia akan segera memutuskan, kata Rizzo. Sang agen kemudian menanggapi laporan yang menyebut jika Frattesi lebih memilih pindah ke Inter ketimbang Milan.
Saya tidak bisa mengatakan itu sebelum pertemuan. Saya pikir Milan juga terlibat, karena mereka tampaknya sangat berkonsentrasi padanya. Sassuolo kabarnya menuntut sekitar 40 juta euro termasuk bonus untuk Frattesi, yang telah menolak pindah keluar Italia, karena dia belum siap meninggalkan Serie A. Dengan Direktur Sassuolo Giovanni Carnevali, tidak pernah mudah untuk memprediksi angkanya, tapi kami sedang mengusahakannya. Marcelo Brozovic dilaporkan menghadapi tekanan dari agennya sendiri, untuk menerima tawaran klub Arab Saudi, Al Nassr yang jauh lebih menguntungkan. Akan tetapi, gelandang Inter Milan itu lebih tertarik bergabung dengan Barcelona di musim panas 2023 ini. Pemain internasional Kroasia tersebut tidak diragukan lagi bakal meninggalkan Nerazzurri, meski belum pasti ke klub mana ia akan berlabuh berikutnya. Menurut Sport Italia, Brozovic didesak oleh agennya sendiri untuk menyepakati kepindahan ke Liga Pro Saudi dengan gaji fantastis ditambah biaya penandatanganan yang signifikan. Tak pelak, itu berarti perwakilannya juga bakal kecipratan komisi besar, tetapi Brozovic baru berusia 30 tahun dan memiliki gagasan lain tentang langkah karir selanjutnya. Godaan bagi sang pemain adalah Barcelona, di mana pelatih Blaugrana, Xavi sangat ingin menjadikannya pemain inti di lini tengah sebagai pewaris Busquets. Pada musim 2022-23, Brozovic tidak mendapatkan waktu bermain sebanyak yang dia inginkan karena cedera dan juga pilihan starting 11 yang dibuat oleh Simone Inzaghi. Akan tetapi, dia tetap tampil mengesankan sebagai starter dalam beberapa laga di penghujung musim, termasuk di laga final Liga Champions melawan Manchester City.